Langkah-langkah dalam mengikuti ibadah online. Persiapkan diri dan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan siapkan catatan. Ikut memuji Tuhan dan fokus. Mencatat saat mendengarkan khotbah. Mengikuti doa bersama. Jangan lupa membagikan kepada orang lain. Tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada hari Selasa 16 Maret 2021 diadakan ibadah wanita jam 19.30 WITA melalui aplikasi Zoom dengan tema menjadi wanita yang kuat. Pastikan kita mengikuti doa malam setiap hari Kamis jam 20 WITA baik dari aplikasi Zoom maupun live streaming di Facebook GKSI Bali. Shalom jemaat Tuhan, shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita, amin. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Apapun boleh kita hadapi pada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi saya percaya, badai boleh kita lewati, tapi kita punya Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara-perkara yang besar. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat dalam nama Yesus. Yeah, haleluya. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yes, haleluya. Kita punya Allah yang sanggup berperkara dalam hidup kita. Amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Bapa. Kami mau mengakui kedaulatan-Mu Tuhan. Kami mau mengakui Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Oh Bapa, kami mau bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau bersorak pada hari ini Bapa. Sebab kami tahu Bapa, kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang hebat di dalam nama Yesus Bapa. Segala persoalan kami Tuhan boleh ditaklukkan di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, jika Allah ada bersama dengan kami, siapa yang dapat menghadapi kami Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes Lord. Haleluya. Kita mau sorakan pujian ini. Kita mau katakan Yesusku dahsyat. Haleluya. Yes Tuhan. Sungguh indah bersama dengan Engkau. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah.
di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat. Amin, katakan alangkah indahnya. Yes Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Haleluya, katakan Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Oh yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya Tuhan, Kau dahsyat Yesus. Haleluya. Yes Lord, kami mau katakan Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Ayat terhebat terbesar, katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Di pihakku, Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Ayat terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Dan kita diberikan kuasa untuk menaklukkan setiap persoalan kita di bawah kaki Tuhan Yesus, amin. Katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kita mau pakai kuasa. Yes Tuhan, dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, kita sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Katakan, menaklukkan. Yes. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan, bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku,
memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Yes Lord, kami mau pakai kuasa daripadamu menaklukkan persoalan kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yes Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Amin Yesus. Oh Bapa, Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Kami terkagum, terpesona akan kasih-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Kami boleh berjalan melewati segala kesesakan semua karena Engkau Tuhan. Ya Yesus. Sebab kami tahu firman-Mu berkata, bila Allah ada bersamaku, siapa yang dapat melawanku? Dan kami mau pegang firman-Mu selalu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melepaskan kami dari segala persoalan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami punya Tuhan yang besar. Biarkanlah Bapak iman kami terus bertumbuh dan bangkit di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami punya Tuhan yang besar Bapak. Yes Tuhan. Kita mau katakan pujian ini, ku hidup karena percaya. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
tinggikan di setiap pujian kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Yes, Roh Kudus lawat setiap hati pada hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Oh, pada hari ini setiap hati yang terlukakan Tuhan balut. Pada hari ini setiap umat-Mu Tuhan yang mengalami persoalan boleh menang di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Oh Tuhan, Kau lawat setiap umat-Mu Tuhan yang memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah berkuasa Tuhan. Tuhan Allah bertahta atas pujian kami. Engkau Allah bertahta atas penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa, Engkau lawat setiap umat-Mu Tuhan yang memuji Engkau pada hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau memberikan kelegaan buat setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kemenangan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebab kami punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kami memiliki Tuhan yang besar, Amin. Yesus. yang telah berjanji dan selalu menepatinya. Tuhan, kami tidak pernah menunda waktu untuk menolong setiap kami umat-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu yang mau berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat sore hari ini, malam ini Tuhan. Di mana kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di rumah masing-masing boleh bersepakat bersama menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan kami. Terima kasih karena Engkau layak untuk kami sembah Bapa. Engkau Allah yang baik, Kau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Kami mau buka hati kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu Tuhan boleh masuk di hati kami.
Biarlah benih firman-Mu boleh tertanam di dalam hidup kami. Yes, Tuhan. Boleh mengubah hidup kami. Amin. Membawa kami terus berjalan di dalamnya Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi setiap kami. Urapi setiap hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom umat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam ini atau sore ini saudara kita boleh beribadah. Kita bersyukur ibadah kita dimajukan hari ini karena besok hari raya Nyepi di mana kita masing-masing ikut bersama-sama menyepi di rumah masing-masing. Puji Tuhan, saya percaya pada sore hari ini atau malam ini Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Mari coba katakan umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Tuhan itu baik bagi saya. Tuhan itu baik bagi saya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Dia. Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Mari saat ini saya mengajak kita semua umat Tuhan untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Rindu untuk mengalami kebenarannya yang mampu menguatkan, meneguhkan kita, memberikan kita kemenangan. Saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama dari rumah masing-masing, amin. Ya, bersama dengan para pelayan Tuhan kita akan bacakan sama-sama. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Satu ayat yang pertama saya akan bacakan ulang. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena itu topik renungan saya yang ingin saya sampaikan bagi kita semua umat Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa. Amin. Jangan jemu-jemu berdoa. Coba katakan kepada dirinya sendiri sambil tutup mata. Jangan jemu-jemu berdoa. Apakah umat Tuhan hari-hari ini sedang on fire berdoa? Sedang bergairah untuk berdoa? Sedang bersemangat untuk berdoa, mendoakan apa saja yang memang Tuhan gerakan, Tuhan taruhkan di dalam hatinya untuk didoakan. Atau mungkin umat Tuhan hari-hari ini di dalam situasi yang sebaliknya, sedang malas berdoa, sedang tidak bergairah berdoa. Mungkin doa itu menjadi sesuatu yang menjemukan, sesuatu yang membosankan. Sehingga saudara mungkin saat ini mulai lelah untuk berdoa. Karena saudara berpikir atau saudara merasakan, kok doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Kenapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Kenapa begitu lama saya harus berdoa sementara orang lain
begitu satu kali berdoa, doanya langsung dijawab oleh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, Tuhan menegaskan kepada murid-murid dan Tuhan juga menegaskan kepada saya dan saudara. Untuk kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan lelah. Jangan capek untuk kita berdoa. Mari kita terus bertekun di dalam doa-doa kita. Mari kita terus menaikkan doa-doa kita sampai Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Amin. Saudara, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dari Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dikisahkan bagaimana seorang janda yang bisa dikatakan dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya siapapun untuk membela perkaranya. Dia sedang berperkara di pengadilan. Proses pengadilan itu sedang ditangani oleh seorang hakim yang lalim. Firman Tuhan katakan hakim itu tinggal di satu kota di mana hakim itu tidak takut akan Tuhan. Bahkan tidak takut kepada siapapun juga. Dia seorang hakim yang lalim yang tidak peduli kepada kasus yang dihadapinya. Siapa yang sedang berperkara dengannya. Nah, pada saat itu janda itu sedang memiliki perkara di pengadilan di mana dia ingin apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi persoalannya itu bisa menang atas keputusan hakim pada waktu itu. Nah, kita mau belajar bersama-sama pada saat ini bagaimana sikap janda itu memperjuangkan perkaranya. Dia selalu datang kepada hakim yang lalim itu dengan tidak pantang menyerah, dengan tidak pernah putus asa. Dia datang terus menerus mendesak kepada hakim tersebut supaya perkaranya bisa dimenangkan, supaya apa yang menjadi haknya bisa diperolehnya kembali. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa akhirnya hakim mengabulkan permohonan daripada janda itu. Dan Tuhan berkata, kalau hakim yang lalim itu saja membenarkan perkara seorang janda, apalagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan katakan Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru siang malam kepadanya. Karena itu pastikan tidak ada satupun di antara kita yang mau berhenti berdoa. Mari saat ini responi kebenaran firman Tuhan. Jangan jemu untuk berdoa. Karena tiba waktunya Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus kita pilih. Dan Tuhan akan menggenapi janjinya terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Bagaimana Tuhan mau kita selalu tekun di dalam doa-doa kita. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita membaca, saudara, di dalam perjanjian baru, khususnya nasihat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, baik yang ada di Kolose, baik yang ada di Efesus, baik yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus selalu memberikan nasihat supaya mereka selalu bertekun di dalam doa-doa mereka. Kenapa? Karena pada waktu jemaat Tuhan berdoa dengan tekun, sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan mereka. Kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Makanya firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah di dalam kesesakan. Bertekunlah di dalam doa. Kemudian di dalam Kolose juga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose, dikatakan bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Tuhan ingin kita tidak pernah bosan untuk berdoa.
Tuhan ingin kita tidak pernah lelah untuk berdoa. Mungkin persoalan yang sedang kita hadapi terlalu berat. Mungkin masalah yang sedang kita hadapi menemukan jalan buntu, di mana sulit untuk kita menemukan jalan keluar atas persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi mari terima firman Tuhan pada malam ini. Saya percaya kalau kita mau lakukan firman Tuhan untuk kita bertekun di dalam doa-doa kita. Untuk kita terus tidak jemu-jemu berdoa. Saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Telinganya tidak kurang peka untuk mendengar seruan doa saya dan saudara. Amin. Amin. Mari kita belajar dari kisah ini. Mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Mengapa sih sampai Tuhan mengatakan, menegaskan dikatakan, Tuhan menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa alasannya? Saya percaya ada rahasia besar yang akan Tuhan singkapkan. Amin. Saat kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kita akan melihat saudara dari kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Alasan yang pertama, karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kita punya pengharapan di dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Kalau kita membaca pasal 18 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan apa yang dilakukan oleh janda itu pada waktu dia memperjuangkan perkaranya. Dia berkata seperti ini, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Belalah hakku terhadap lawanku. Dikatakan janda itu selalu datang. Artinya mungkin saja pada waktu pertama kali kasusnya ditangani oleh hakim yang lalim itu. Hakim itu mungkin memandang janda itu dengan sebelah mata. Karena posisi janda pada waktu itu. Di mana Tuhan memberikan perumpamaan. Berada dalam posisi yang lemah. Di mana dia tidak punya hak. Apalagi janda ini dia tidak punya apa-apa untuk memperjuangkan perkaranya. Dia tidak punya uang yang cukup untuk membayar seorang advokat, seorang lawyer. Dia tidak punya harta, mungkin sudah tidak ada. Dan kemungkinan yang diperjuangkan adalah uang. Mungkin saja dia sedang berperkara uang. Di mana uangnya mungkin dilarikan orang atau uangnya dipinjam orang, mungkin belum dikembalikan, mungkin saudara ya. Di dalam ayat firman Tuhan ini tidak kelihatan kalau janda ini sedang ingin membalaskan dendamnya kepada lawannya, enggak saudara. Tetapi dia ingin haknya saja dikembalikan. Dia ingin haknya itu dibela. Makanya dia berkata kepada hakim itu, belalah hakku terhadap lawanku. Luar biasa. Dia tidak kenal putus asa, dia tidak kenal menyerah. Dia selalu dan selalu datang kepada hakim itu. Kenapa dia datang kepada hakim itu terus menerus? Saya percaya karena dia punya pengharapan masalahnya akan selesai. Saya percaya dia punya pengharapan perkaranya akan dimenangkan oleh hakim tersebut. Sehingga apa yang menjadi haknya akan kembali kepadanya. Saudara, saya dan saudara tidak dalam posisi yang lemah seperti janda itu. Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Saya dan saudara anak-anak Tuhan yang berhak mewarisi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang tebusannya yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang pilihannya yang sangat berharga di mata Tuhan. Selayaknya lah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan kita. Di tengah situasi yang sulit yang hari-hari ini mungkin sedang kita alami dalam kehidupan setiap kita. Mari
tidak ada lagi di antara umat Tuhan yang putus asa. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin mulai putus asa, mulai kok Tuhan itu rasanya jauh, rasanya kok Tuhan itu tidak berpihak kepadanya. Mari kita mau belajar bersama-sama dari janda ini. Dia menaruh harap, sekalipun hakim itu adalah hakim yang lalim. Bapa kita, Tuhan kita, itu tidak sama dengan hakim yang lalim. Dia Bapa yang baik. Amin. Dia Tuhan yang baik. Yang mau mendengar dan menjawab doa kita. Anak-anaknya. Amin. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Bapa mana yang mau memberikan batu kepada anak-anaknya yang meminta roti? Atau memberikan kalajengking? Tidak ada. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Amin. Karena itu jangan pernah kita berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Seperti apa kita harus berharap kepada Tuhan? Mari saudara kita lihat ayat berikutnya. Kita lihat ya di dalam slide yang berikut dikatakan di dalam Mazmur 123 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi saudara. Di sini dikatakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Seperti apa sih kita harus berharap kepada Tuhan? Seperti mata hamba laki-laki memandang tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Seperti itulah seharusnya kita memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan sampai Tuhan itu mengasihani kita, mengasihi saya dan saudara. Amin. Ya. Kenapa dikatakan mata para hamba laki-laki atau perempuan itu selalu memandang kepada tangan tuan dan nyonya mereka? Pada waktu itu saudara, yang namanya seorang hamba itu terjual penuh menjadi budak atau hamba daripada tuan di mana dia bekerja saat itu. Jadi yang berhak menentukan kehidupannya, apakah dia akan bekerja di situ terus sampai kapan, atau yang akan membela dia kalau dia punya masalah, kalau dia sakit mungkin yang akan menolong dia itu siapa? Tentu saja tuannya. Karena tuannya yang memiliki kehidupannya. Dia tidak punya hak untuk menentukan pendapatnya sendiri, untuk membela haknya. Posisinya mungkin sama seperti janda tadi saudara. Kenapa dia harus memandang kepada tangan? Karena pada waktu itu tangan itu menjadi bahasa tubuh saudara. Ya, kalau seorang tuan atau nyonya memberikan perintah jarang lewat mulut, lewat perkataan. Tetapi tangan itu yang berbicara. Tangan itu yang bekerja. Dan tangan itu juga menyatakan perkenanan seorang tuan atau nyonya kepada hambanya laki-laki atau perempuan. Kalau dia di dalam tekanan yang hebat, dia membutuhkan pertolongan. Tidak ada lagi pertolongan lain yang bisa dia harapkan kecuali tuan dan nyonyanya. Makanya dia pandangin terus itu. Kalau tuannya mengulurkan tangannya, nyonyanya mengulurkan tangannya, tanda akan ada pertolongan baginya. Seperti itulah seharusnya kita anak-anak Tuhan berharap kepada Tuhan. Mata kita terus memandang kepada Dia. Mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Memang tidak mudah saudara. Apalagi kita sedang dalam masalah yang berat. Apalagi kita sedang dalam kesulitan ekonomi mungkin. Apalagi sakit yang kita derita mungkin sudah cukup parah, sudah cukup lama. Dan penyakit kita mungkin penyakit yang tanpa harapan di mana dokter sudah angkat tangan. Tapi mari kita belajar bersama-sama pada saat ini. Untuk kita tidak berhenti berharap. Karena firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap anak-anaknya yang mau
berseru kepadanya siang dan malam. Yang mau memandang kepada dia. Orang yang mengharapkan Tuhan, dia rela menantikan Tuhan. Dia rela berjaga-jaga untuk menantikan apa yang Tuhan akan katakan kepadanya. Di tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Yang kita butuhkan apa? Kekuatan. Yang kita butuhkan apa? Hikmat. Supaya kita tidak jalan di tempat. Supaya kita segera dapat melanjutkan langkah kita dan menemukan jalan keluar. Bahkan kita menemukan terobosan di depan. Hikmat itu datang dari Tuhan. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Amin. Karena itu mari saudara, dimanapun kita berada. Di tengah kelelahan kita mungkin hari-hari ini. Di tengah kelesuan yang sedang kita alami hari-hari ini. Sehingga doa kita menjadi Senin Kemis mungkin. Sehingga doa kita menjadi ritual saja. Menjadi agamawi. Menjadi program saja. Tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Tidak lagi ada getaran Roh Kudus yang kita rasakan. Tidak ada lagi sukacita atau damai sejahtera yang mengalir dari surga, yang mengalir di hati kita, yang membuat hati kita tidak tahan untuk kita menitikan air mata kita dan mengatakan, Tuhan itu Engkau baik, tetap baik bagi saya. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jadi kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Mungkin sudah 1 tahun kita berdoa. Mungkin sudah 2 tahun. Mungkin sudah 3 tahun kita berdoa. Saya membaca buku. Di sana dikatakan tentang Billy Graham. Kita mengenal siapa Billy Graham. Tokoh luar biasa. Penginjil terbesar ya. Di abad ini saudara. Saat ini beliau sudah dipanggil Tuhan. Tetapi Billy Graham menyatakan rahasia kebangunan rohani itu ada 3. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah doa. Dia membagikan rahasia pelayanannya, keberhasilannya dalam memberitakan Injil Tuhan. Rahasianya di mana lewat pemberitaan firman begitu banyak orang percaya kepada Tuhan adalah doa, doa, dan doa. Amin. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, Ibrani katakan. Yang dilabuhkan di belakang. Di mana Yesus sudah menjamin itu semua bagi saya dan saudara. Amin. Jadi mari saudara, mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena kita memiliki pengharapan. Kalau kita berdoa, firman Tuhan katakan, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Saudara masih percaya janji firman Tuhan ini? Kalau saya dan saudara percaya, mari bertekun di dalam doa-doa kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Alasan yang kedua, mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena Tuhan akan menjawab doa kita pada waktunya dan dengan caranya. Amin. Karena Tuhan akan menjawab doa kita pada waktunya dengan caranya. Cara siapa saudara? Tentu cara Tuhan. Bukan cara saya, bukan cara saudara. Amin. Ya saudara, wow, luar biasa Tuhan kita. Mari kita bergairah untuk terus berdoa kepada Tuhan. Karena Dia pasti menjawab doa kita. Tapi pada waktunya, menurut caranya. Amin. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ya. Sebelumnya saya akan bacakan dulu ayatnya yang
4 ya saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang tadi. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kemudian ayat selanjutnya, camkanlah ini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, saudara, hakim yang lalim itu yang tadinya tidak peduli dengan urusan atau perkara daripada janda tadi, akhirnya merasa terganggu, akhirnya merasa terusik, akhirnya dia berpikir, daripada dia terus-menerus mengganggu aku, ya sudahlah, aku menangkan perkaranya. Ya sudahlah, aku akan membela apa yang menjadi haknya. Dan akhirnya janda itu bisa menang dalam perkaranya, mendapatkan haknya, saudara. Tuhan kita tidak sama dengan hakim yang lalim itu. Pada waktu kita berseru kepada dia, pada waktu kita berdoa kepada dia, Tuhan tidak terusik loh saudara, dalam arti negatif terganggu ya. Seperti orang tua yang mau istirahat, diganggu oleh anaknya yang berisik gitu ya. Aduh padahal dia capek. Tuhan itu enggak seperti itu saudara. Ya, Tuhan itu dia Bapa yang baik seperti yang firman Tuhan katakan. Dia Bapa yang baik. Dia yang mencintai anak-anaknya. Dia yang ingin memberkati anak-anaknya. Dia ingin memulihkan anak-anaknya. Amin. Ya. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat di sini bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam, yang tidak pernah jemu-jemu berdoa, yang selalu tekun di dalam doa-doanya. Amin. Amin, saudara. Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes all things beautiful in His time. Amin. Tuhan membuat semua indah. Tapi pada waktu Tuhan, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Saudara, manusia itu kalau berdoa dia minta begitu amin jreng, buka mata, jawaban doa itu langsung ada di depannya. Kadang kan seperti itu ya. Kadang banyak ya anak-anak Tuhan berpikir mujizat itu seperti itu. Begitu dia berdoa jreng ya. Bisa saudara terjadi, Alkitab mencatat mujizat terjadi, orang lumpuh seketika disembuhkan, orang buta seketika melihat. Tetapi ada saatnya Tuhan harus menunda jawaban-jawaban doa kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita karena Dia mengenal siapa kita. Lebih daripada saya mengenal diri saya. Lebih dari kita mengenal diri kita. Kadang kita menganggap diri kita itu baik. Kadang kita merasa apa yang kita minta kepada Tuhan itu betul-betul kita butuhkan saat ini. Seolah-olah kalau kita tidak mendapatkan apa yang sedang kita inginkan, kita akan mati. Seolah-olah rasanya waduh kalau doa saya belum dijawab, aduh rasanya kok dunia ini akan kiamat mungkin ya saudara. Kok rasanya seperti itu. Tetapi percayalah. Tuhan itu membuat semuanya indah pada waktunya. Amin. Tuhan itu akan menjawab doa kita pada waktu Tuhan. Bukan pada waktu kita. Dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara kita. Cara Tuhan itu luar biasa. Kalau kita belajar Alkitab. Kita belajar firman Tuhan. Kita belajar kisah tokoh-tokoh. Kita akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan menjawab doa hamba-hambanya. Kita akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan menjawab doa tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Luar biasa. Di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tanpa harapan. Tuhan membuat jalan. Amin. Karena itu mari saudara, kita mau terus percaya kepada Dia. Kita mau terus percaya kepada Tuhan.
Karena kadang Tuhan izinkan kita melewati proses. Berdoa dengan tidak jemu-jemu berarti tidak cukup satu kali kita berdoa. Karena kadangkala kita berdoa hanya karena kita punya kebutuhan. Hanya kita punya pokok-pokok doa yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Ada maunya ya, jadi saudara berdoa karena memang kita punya kebutuhan. Tapi ada saatnya Tuhan ingin doa itu bukan hanya sekedar kita meminta kepada Dia. Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin bergaul dengan kita. Dia ingin menyatakan kasih-Nya lebih lagi kepada kita. Ini yang harus kita bangun dalam hidup kita. Amin. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan, di mana kita terus-menerus membangun pengharapan kita kepada Tuhan. Kita menaruh harapan kita hanya kepada Dia. Kita belajar untuk percaya waktu Tuhan. Kita belajar untuk menantikan Tuhan. Disitulah Tuhan akan izinkan proses. Saudara, karena Tuhan itu suka dengan proses. Tuhan itu senang dengan proses. Ada saatnya kita berdoa langsung dijawab, tapi ada saatnya butuh waktu berbulan-bulan, butuh waktu bertahun-tahun untuk kita menerima jawaban doa. Tapi disitulah kita akan menikmati proses di mana kita akan menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bertekun, menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan, menjadi orang yang belajar menahan diri, menguasai diri. Banyak hal yang Tuhan akan ajarkan kepada kita pada waktu kita melewati proses-proses di mana kita menantikan jawaban doa-doa kita. Karena itu mari saudara, umat Tuhan dimanapun kita berada, jangan jemu berdoa. Coba kalau ada di rumahnya 2 orang, 3 orang, katakan kepada samping-sampingnya, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Kalau sendiri katakan kepada diri sendiri, jangan jemu berdoa. Ayo berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian yang luar biasa. Saya sering sekali menyaksikan kisah tentang George Muller, ya. Siapa dia? Dia adalah seorang tokoh iman, ya. Tokoh iman yang luar biasa. Dia seorang tokoh gereja juga, sejarah gereja, ya. Dia tinggal di Inggris, ya, berasal dari Inggris, di mana dia mendirikan satu panti asuhan di satu kota yang bernama Bristol. Di mana orang-orang yang ditampung di dalam panti asuhannya itu berjumlah lebih daripada 10.000 orang. Saya pernah menyaksikan bagaimana George Muller berdoa kepada Tuhan dan mujizat demi mujizat terjadi. Penyediaan demi penyediaan terjadi untuk kebutuhan panti asuhan yang didirikannya. Nah, ini saya ingin membagikan kisahnya yang lain. Pada satu hari dia bertemu dengan seorang temannya. Temannya ini seorang misionaris. Ya, dia seorang misionaris. Kemudian misionaris ini dia berbagi beban kepada George Muller, ya. Kemudian dia berkata, dia sudah berdoa bertahun-tahun, ya, untuk 6 orang anaknya. Karena ternyata 6 orang anaknya belum percaya kepada Yesus. 6 orang anaknya belum bertobat. Dia bagikan beban itu, pergumulan itu. Kemudian dia meminta nasihat kepada George Muller, karena George Muller ini penuh dengan kesaksian, di mana doa-doanya itu menghasilkan mujizat yang luar biasa. Kemudian apa yang dikatakan oleh George Muller? George Muller berkata, rahasianya, doakan terus dan terus bersyukur. Doakan terus dan terus bersyukur. Loh, misionaris ini sudah berdoa bertahun-tahun, kurang apa doa dia ya? Tapi George Muller berkata, doakan terus. Artinya sekalipun mungkin sudah 10 tahun doa, belum terlambat. Doa lagi dan sambil bersyukur kepada Tuhan. 6 tahun kemudian mereka bertemu kembali. Kemudian George Muller bertanya, bagaimana dengan 6 orang anaknya?
Ternyata pada waktu mereka bertemu 6 tahun yang lalu, 2 bulan kemudian dari pertemuan itu, 4 orang anaknya mengenal Kristus. 4 orang daripada anaknya itu percaya kepada Tuhan dan bertobat. Artinya doanya mulai dijawab oleh Tuhan. Dan tinggal 2 orang. Dan tidak lama kemudian George Muller itu meninggal. Setelah meninggal itu di dalam pemakamannya, 2 orang anaknya yang lain daripada temannya yang misionaris tersebut bertobat juga. Terima Yesus. Oh, dahsyat Tuhan. Luar biasa. Amin. Amin. Saudara, mari kalau kita mendengar kisah-kisah yang seperti ini, oh kita harusnya bergairah. Masih ada harapan bagi kita. Amin. Percayalah, Tuhan itu menunggu timingnya yang tepat untuk menjawab doa saya dan saudara. Amin. Saya percaya tidak ada masalah yang terlalu berat untuk tidak diselesaikan oleh Tuhan. Seberat apapun masalah, saya percaya 2000 tahun yang lalu dia sudah pikul itu di kayu salib. Amin. Bagian kita saudara, terus percaya kepada dia, bertekun di dalam doa-doa dia, di dalam doa-doa kita. Nantikan Tuhan terus, harapkan dia terus, andalkan dia terus. Amin. Kalau hakim yang lalim itu saja membenarkan perkara janda itu, apalagi Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Amin. Bukan berarti kita tidak boleh tidur 24 jam terus kita berdoa, bukan itu maksudnya. Tapi mari di hati kita andalkan dia terus, nantikan terus. Di tengah pekerjaan kita, di tengah apapun aktivitas yang sedang kita lakukan. Kita mau terus menantikan Tuhan. Kita mau terus menantikan Tuhan. Kita mau terus menantikan Tuhan. Dan kita juga mau luangkan waktu-waktu yang lebih banyak untuk kita berdoa. Apakah kita punya waktu yang banyak untuk kita berdoa? Mari pastikan kita punya waktu di mana kita bisa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Semakin lama kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan punya kepekaan untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Kita akan mendapatkan arahan Tuhan. Sama seperti mata hamba laki-laki dan hamba perempuan yang mengharapkan tangan nyonya dan tuannya terulur kepadanya. Seperti itulah kita berharap kepada Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Tetap percaya pada waktunya Tuhan akan mendengar, menjawab doa kita. Amin. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Di dalam ayatnya yang terakhir tadi saya sudah bacakan, saya akan ulangi lagi. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena Tuhan mau melatih iman kita. Tuhan mau melatih iman kita. Amin. Tuhan mau melatih iman saya dan saudara. Karena kita bukan anak-anak gampangan. Amin. Tuhan mau kita belajar percaya kepada Dia. Memiliki iman kepada Dia. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, orang benar itu akan hidup oleh iman. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bukan dengan apa yang kita lihat. Amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin ada di antara umat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Mungkin saudara sudah putus asa. Mungkin saudara sudah mulai lemah imannya. Karena sudah capek menanggung kesakitan penderitaan dalam rentang waktu yang cukup lama.
Atau mungkin dokter mengatakan penyakitmu adalah penyakit tanpa harapan. Tapi saya percaya kalau saudara punya iman, imanmu akan menyembuhkan. Sama seperti seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat ke sana kemari. Dia sudah menghabiskan banyak uangnya untuk menyembuhkan penyakitnya. Penyakitnya gak sembuh-sembuh. Darahnya terus mengalir keluar dari tubuhnya dan tidak berhenti. Tapi pada waktu dia mendengar berita tentang Yesus, kehadiran Yesus di kotanya, dia berusaha menemukan Yesus. Dia berusaha mencari Yesus, dia berusaha mendapatkan Yesus. Tetapi kerumunan orang banyak tidak memungkinkan, apalagi pada waktu itu dia dalam kondisi sakit. Dan lebih banyak laki-laki dalam budaya Yahudi pada waktu itu. Gak boleh loh saudara, dia dalam kondisi seperti itu sedang pendarahan. Dia ada di tengah laki-laki. Apa yang dia lakukan? Dia gak putus asa. Kenapa? Karena dia percaya Yesus itu sanggup menyembuhkannya. Dia berusaha merayap-rayap, merangkak-rangkak. Mungkin juga pada waktu dia merangkak di tengah kerumunan orang banyak. Kaki orang laki-laki yang berusaha juga mengelilingi Yesus mungkin menginjak dia. Tetapi dia gak peduli, dia abaikan semuanya. Mata dia tertuju hanya kepada Yesus. Dan luar biasa, dia bisa pegang punca jubah Yesus. Ujung daripada jubah Yesus sehingga Yesus merasakan ada sesuatu yang mengalir keluar dari tubuhnya. Dan seketika itu juga perempuan itu juga disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Asal kujamah saja. Ya dikatakan ya. Maka akan sembuh. Amin. Saudara, mengapa kita harus terus berdoa? Mengapa kadang-kadang Tuhan menunda doa-doa kita, tidak menjawab doa-doa kita? Selain Tuhan memproses kita, Tuhan mau melatih iman kita. Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan? Mau enggak kita belajar untuk terus percaya kepada Dia? Tidak melihat kepada fakta yang ada di sekeliling kita. Tidak melihat kepada masalah yang begitu berat yang sedang menimpa kita. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Yang mau mengasihani kita. Yang mau menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Tuhan mau supaya kita belajar untuk tekun menantikan Dia. Dengan penuh iman, dengan penuh percaya. Sama seperti janda tersebut. Dia menaruh harap, dia percaya. Pokoknya dia gak peduli. Sekalipun dia gak punya orang lain yang bisa membela dia. Dia gak punya uang yang cukup untuk membenarkan perkaranya. Tetapi dia percaya. Dan betul akhirnya hakim yang lalim itu saja, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak takut kepada siapapun, membenarkan perkaranya. Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita belajar hidup dengan iman. Belajar bergantung kepada Dia. Belajar mengandalkan Dia. Belajar percaya kepada setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini janji itu belum digenapi, nantikan terus pada waktunya Tuhan akan menggenapinya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu saudara, mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Alasan yang pertama, karena Tuhan mau kita menaruh harap hanya kepada Dia. Mengandalkan Dia. Alasan yang kedua, karena Tuhan punya cara untuk menjawab doa kita. Tuhan punya waktu untuk menjawab doa kita. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Yang ketiga, Tuhan mau melatih iman kita. Amin. Lewat masalah-masalah kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau melatih iman kita supaya hidup kita bergantung total kepada Dia. Supaya kita percaya penuh kepada Dia. Supaya kita beriman kepada Dia. Amin. Sampai Dia menyatakan dirinya kepada kita. Kalau janda itu dibenarkan perkaranya. Terlebih lagi saya dan saudara. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya. Amin. Amin.
Karena itu mari jangan jemu-jemu berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa dan terus berdoa. Mari umat Tuhan, saya mengajak kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam sikap doa. Di rumah kita masing-masing. Mari kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Oh shikara patakatana santana. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini engkau sudah mulai lelah berdoa. Apakah engkau mulai capek berdoa? Atau mungkin engkau sudah berhenti berdoa dan tidak pernah berdoa lagi. Karena engkau sudah merasa putus asa dan capek dengan masalah yang engkau hadapi. Tetapi biarkan firman yang diberitakan saat ini boleh membangkitkan iman setiap kita. Membangkitkan gairah di dalam roh kita. Untuk kita kembali menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang menunggu kapan Tuhan menjawab doa. Mungkin bertahun-tahun kau sudah berdoa untuk masalahmu, untuk persoalanmu yang sedang kau hadapi. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, mari ambil sikap untuk menantikan Tuhan. Luangkan waktumu untuk kau teduh di hadapan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Sampai Tuhan berbicara kepadamu. Oh shikara patakatana syana korapa. Kalau engkau sudah mengabaikan janji firman Tuhan, mari biarlah berita firman saat ini membangkitkan imanmu. Katakan Tuhan, aku mau belajar untuk hidup oleh iman. Untuk mengalami apa yang tidak mungkin bagiku menjadi mungkin bagimu Tuhan. Dan itu juga menjadi mungkin bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti, harapkan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mau responi kebenaran firman Tuhan. Dan engkau mau ambil komitmen untuk mengobarkan kembali api doa di dalam hidupmu. Untuk engkau mau mengambil komitmen untuk mau berdoa di hadapan Tuhan. Untuk engkau terus menaruh harap kepada Tuhan. Untuk engkau terus menantikan Tuhan. Untuk engkau terus membangun imanmu hanya kepada Tuhan saja, satu-satunya Tuhan yang engkau percayai dalam hidupmu. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau saat ini. Biarkan anugerah-Mu turun bagiku saat ini. Biarkan kasih karunia-Mu turun bagiku saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa saat ini bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Dengan hati yang percaya kepadamu. Dengan iman yang melihat Engkau Tuhan. Dengan iman yang melihat tangan-Mu yang tidak terlihat dengan mata jasmani Tuhan. Aku doakan di dalam nama Yesus Kristus Bapa. Aku berdoa bagi umat-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku percaya yang lemah Engkau sudah kuatkan kembali. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yang putus asa Engkau sudah membangkitkan iman dan pengharapan di hati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau katakan soraklah haleluya. Haleluya Yesus. Yes, terima kasih atas firman-Mu buat kami Tuhan. Kami mau bersorak lebih lagi Tuhan. Kami mau menaikkan nama-Mu Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Betapa hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Yes, Tuhan. karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami berdoa pada saat ini kalau besok hari Minggu Tuhan, Pulau Bali ini, masyarakat di pulau ini akan merayakan Hari Raya Nyepi. Oleh sebab itulah ibadah kami pada saat malam hari ini kami sudah dahulukan sehari sebelum perayaan Nyepi. Kami berdoa kepadamu pada saat ini Tuhan. Tuhan memberkati masyarakat Bali dalam Tuhan melaksanakan penyepian ini supaya terjadi ketentraman, keamanan di pulau ini, supaya pulau ini penuh kedamaian Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan kepadamu, diberkatilah masyarakat di pulau ini dengan pengenalan akan Tuhan. Biarlah supaya setiap masyarakat di pulau ini berjumpa dengan Engkau, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, dan diberkatilah Pulau Bali ini dengan berkat damai sejahtera, dengan berkat kelimpahan. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekarang kami menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah ini dan kami terima berkat-Mu. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari Bapa, pengasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.